kekuatan-kekuatan yang menggerakkan. Sejarah menurut para ahli sebagai berikut. 1. Kekuatan sejarah menurut M. bin Majid dan Johan Wahyudi. M. bin Majid dan Johan Wahyudi mengidentifikasikan 4 kekuatan sejarah, yaitu sosiologi, ilmu politik, antropologi, dan ekonomi. Sosiologi memiliki banyak cabang pembahasan, seperti sosiologi keluarga kota, desa, dan sosiologi industri. Terdapat beberapa teori-teori sosiologi yang dapat digunakan, antara lain stratifikasi, konflik, revolusi, interaksi, kekuatan, serta beberapa konsep sosiologi seperti mobilisasi sosial, perubahan sosial, dan solidaritas. B. Ilmu politik memiliki banyak istilah, antara lain kultur political kultur organisasi, sistem politik, demokrasi, konstitusi, bargaining, birokrasi, karisma, kepemimpinan, dan korupsi. C. Antropologi dalam ilmu yang bertalian dengan manusia dan budaya. Ini lebih ditekankan pada antropologi simbolik, walaupun ada pula antropologi sosial, antropologi politik, dan antropologi ekonomi. Di ekonomi mempunyai konsep-konsep seperti ekonomi makro, ekonomi mikro, ekonomi pembangunan, pemasaran, inflasi, devaluasi, agio, upah, gaji, biaya bunga, nilai tambah, harga, dan sewa harus dikuasai. 2. Carl G. Gustafsson dalam A Preface of History mengidentifikasikan 6 kekuatan sejarah, yaitu ekonomi, agama, institusi terutama politik, teknologi, ideologi, dan militer. Selanjutnya Prof. Kunto Wijoyo menyebutkan faktor individu, seks, umur, golongan, etnis, dan ras, mitos serta budaya sebagai kekuatan penggerak dan pemantik lainnya yang dapat mempengaruhi terwujudnya sejarah. Ekonomi sebagai kekuatan sejarah tidak berarti dengan memasukkan ekonomi sebagai satu dari sekian faktor menentukan perjalanan sejarah, sama artinya menyepakati pandangan Karl Marx, sang penggagas ideologi komunis, yang berkeyakinan bahwa sejarah digerakkan oleh motif material dan pertentangan kelas ekonomi. B. Agama sebagai kekuatan sejarah. Peran agama Islam dalam sejarah politik pemerintah pendudukan Jepang, misalnya, terlihat dalam karya Hariji, benda yang berjudul Bulan Sabit dan Matahari Terbit, Islam di Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Islam sebagai institusi sosial pendidikan dalam rentang sejarah tanah air juga tergali lewat karya K.A.L. Einstein yang menulis pesantren, madrasah, sekolah, pendidikan Islam dalam kurun modern. C. Institusi sebagai kekuatan sejarah. Institusi, lembaga, atau organisasi sangat mempengaruhi arah sejarah. Hal ini sesuai dengan peribahasa yang menyatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berhujah bahwa kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Hal itu menyimpulkan tentang betapa kuatnya efek institusi, lembaga, atau organisasi dalam menciptakan realitas sejarah. D. Teknologi sebagai kekuatan sejarah. Teknologi merupakan unsur vital lainnya yang menentukan arah sejarah. Manusia tidak saja berkreasi dan berinovasi untuk menemukan alat-alat teknologi. Ideologi sebagai kekuatan sejarah. Gerakan anti-adat, misalnya poligami, tayub, tekanan atas wanita, menjadi populer di Indonesia. Gerakan itu tercatat dalam pers pada awal abad ke-20 dan dalam penerbitan. F. Militer sebagai kekuatan sejarah. Peran yang diambil tentara bangsa Indonesia dalam proklamasi sangat besar. Demikian juga tentara resmi maupun laskar-laskar dalam revolusi. Tentara yang bergerilya berhasil mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia pada waktu terdesak dengan meyakinkan PBB. Setelah itu peran tentara sangat penting, terutama dengan berhasilnya tentara dalam memadamkan pemberontakan. G. Individu sebagai kekuatan sejarah. Para nabi, filsuf, pendiri mazhab, pendiri sekte, dan pemikir adalah individu yang mengubah sejarah. Bayangkan betapa besar pengaruh Al-Ghazali dalam tasawuf. Dalam kerajaan tradisional, seperti dalam wayang, hanya kita kenal nama raja, bukan kelompok sosial. Catatan dalam babat, hikayat, tambok,
dan dongeng menunjukkan pentingnya individu. Raja Iskandar II, para wali, Senapati, Sultan Ageng Titrayasa, dan Surapati adalah nama-nama individu. Augustine, Aquinas, Martin Luther, semua yang mempunyai peran dalam sejarah adalah individu. Gerakan pembaharuan dalam sejarah Islam di Indonesia tidak akan lahir pada waktu itu tanpa Ahmad Dahlan. Seks sebagai kekuatan sejarah. Sekarang kajian tentang seks sudah ditinggalkan. Sebab kajian biologis itu sudah digantikan dengan konsep gender yang menitik beratkan perbedaan pria dan wanita. Lebih pada pandangan sosial budaya yang bisa berubah. Umur sebagai kekuatan sejarah. Dalam masyarakat primitif loncatan umur dinyatakan dengan upacara inisiasi. Masyarakat tradisional juga mengenal kelompok umur yang dibedakan dalam berbagai fungsi. Golongan sebagai kekuatan sejarah. Sejak masa silam, di masyarakat manapun, nyaris selalu ada diferensiasi sejumlah kelompok atau golongan, baik berdasarkan kesamaan ciri-ciri fisik, gaya hidup, agama, pandangan, kepentingan, status sosial, atau pekerjaan. Etnis dan ras sebagai kekuatan sejarah. Etnis dan ras merupakan faktor lainnya yang menentukan arah sejarah. Dalam menelusuri kenyataan historis ini, penelusuran yang dilaksanakan harus berlandaskan fakta historis dan tentu saja jangan sampai dipengaruhi keyakinan subjektif pihak yang menelusurinya. Mitos sebagai kekuatan sejarah. Menurut pengertian sederhana, mitos dapat dimaknai sebagai keyakinan masyarakat terhadap kebenaran sesuatu. Meski hal ini acap kurang paralel dengan realita, alias terjadi disparitas. Keyakinan ini kemudian menjadi opini yang dikemukakan berulang-ulang, sehingga mendekam dalam benak banyak orang. Pendek kata, meski mungkin tidak sesuai fakta, namun mitos terlanjur dipercaya masyarakat sebagai kebenaran. Budaya sebagai kekuatan sejarah. Periodisasi sejarah Eropa sampai abad ke-19 banyak dipengaruhi oleh pertimbangan budaya. Ketika kita ikut membagi Eropa menjadi beberapa periode, seperti zaman klasik, zaman pertengahan, Renaissance, Reformasi, rasionalisme Perancis, dan empirisme Inggris, zaman pencerahan, dan romantisme. Pengaruh sejarah pemikiran dan ilmu pengetahuan Eropa kuat. Pengaruhnya tidak hanya berhenti dalam cara berpikir, tetapi juga pada cara merasa dan cara bekerja.